Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPS. Silahkan disiapkan alat tulisnya, jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Perhatikan di sini ada dua orang anak yang sedang membaca. Ternyata dua orang anak ini sedang membaca cerpen dan salah satunya bilang kalau cerpen yang dibaca ini sangat seru. Apakah kamu sendiri pernah membaca cerpen? Nah, tapi apa cerpen itu? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu merupakan teks fiksi atau teks yang tidak nyata. Fiksi itu tidak nyata ya. Biasanya cerpen ini berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjangnya cerita kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Bagaimana ya cara menggali informasi dalam cerpen? Yang pertama, kamu harus membaca cerpen dengan seksama atau dengan cermat. Dibaca dulu cerpennya, kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya menggunakan kata tanya yang kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana, dan berapa. Kemudian setelah membuat daftar pertanyaan, kamu cari jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Nah, setelah itu kamu rangkai jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf yang singkat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, proses produksi ini menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup dari produsen tersebut. Ya, di sini ada bahan baku ini. Kalau di sini bahan bakunya ada tebu ya. Tebu ini diolah di pabrik oleh produsen supaya menjadi gula. Jadi bahan bakunya adalah tebu, kemudian diolah di pabrik gula oleh produsen supaya menjadi kristal-kristal gula. Nah, setelah produksi ada kegiatan yang namanya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya, menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, distribusi ini bisa melalui jalur darat, mungkin menggunakan truk ya, melalui laut menggunakan kapal laut, dan juga bisa distribusi melalui udara melalui kapal udara.
Kalau dalam satu pulau biasanya itu ditempuh dengan melalui darat, tapi kalau antar pulau distribusi bisa dilalui dengan melalui laut atau bisa melalui udara. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Ya, jadi konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Nah, kalau tadi distribusi gula tadi, gula yang dijual itu sampai ke pasar, kemudian dijual di pasar untuk dikonsumsi seperti itu, ya. Nah, berikut contoh kegiatan ekonomi. Di sini Ustadz mencontohkan kegiatan ekonomi pada gula, ya, pada produksi gula. Yang pertama ini ada proses produksi. Proses produksinya adalah rebut dipanen oleh petani, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses agar menjadi gula pasir. Nah, setelah proses produksi ini dikemas seperti ini, kemudian masuk ke proses distribusi. Proses distribusi ini, gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan atau dikirimkan dari produsen ke konsumen. Jadi di sini dikirimnya menggunakan truk misalnya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah gula pasir yang sudah dikirim dari distribusi ini, yang ada yang masuk ke pasar, ada yang masuk ke toko, yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan membantu kalian untuk bisa paham dan mengerti. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.